mengusir mundur sedikit pergerakan dari RRQ. Wah, Wens, mereka mencoba untuk bisa mengamankan Dead Sonata tadi, tapi Dairon masih terlalu kuat. Oke. Masalahnya ada di Toy versus Cewek. Di dompet pasti dari Cewek ini nggak bisa dianggap remeh. Bagian depan, even itu Dairon bonyok banget. Ya, tapi sangat sulit untuk bisa menangkap Toy setelah ini. Ingat ya, dia punya GDS, dia juga punya Velvet Gun, range yang lebih jauh lagi. Ini membuat dia akan sulit. Dan juga ya extra movement speed itu loh. Dan memberikan damage sambil berjalan adalah sebuah privilege untuk Irithel. Apalagi lebih pasti ya Om ya. Biasanya lebih pasti. Karena kalau misalkan ya tahu kita Granger. Ranger juga bisa sambil jalan, cuma dia lurus kan. Ya Rhapsody-nya tuh bisa dihindari lah maksudnya. Tapi kalau basic attack Irithel kan Ya itu kan udah. pasti kena. Iya, jadinya. auto aim. Alright, dari goalnya juga semua sudah mulai menuju ke RRQ Hoshi. Kita akan menunggu pastinya untuk next Lord yang akan keluar juga spawn. Lihat, Onyx mereka langsung bermain sangat berhati-hati sekali. Semuanya stay di belakang, tidak ada lagi overcommit atau mengejar lawannya. Show Hazel. Bagian bawah ini adalah sinyal juga nih untuk RRQ siap untuk setup next Lord. Ya, dan bagusnya kalau ada chip ya nggak apa-apa. Semuanya mau show di map juga nggak apa-apa. Selama chipnya ada dekat dengan objektif atau apa yang mereka mau ambil. Ini bencana. Team fight pasti bisa dimenangkan oleh ya tim yang punya chip. Oke, shortcut ya. Jalan pintas untuk hadir dari tim fight Lord Spawn kali ini. Lord yang cukup mahal seharusnya. Tapi kalau ngelihat dari defensifnya Onyx, 5 chance mereka defense masih ada. Yep. Wait, itu dia. Akan pakai ke arah mana? Di mana Kairi hampir saja bisa didapatkan, tapi jalan pulangnya. Akankah mereka bisa untuk bisa pulang? ditutup, Kenapa? ditutup. Karena ada beberapa player masih tertinggal di bagian belakang. Dairon masih berjuang sendirian. Sanguine Claw masih berhasil digocek, tapi di bagian belakang ada 3 player yang siap untuk bisa melumat habis. Pergerakan Patron Guardian masih ada rest. Terkepung, tapi ini memberikan waktu untuk rekan-rekannya. Lord untuk, namun sekarang Lord langsung spawn. 20 detik lagi untuk Dairon. Mungkin selama chip Idok bisa nahan waktunya, shortcut bisa jadi solusi. Yep, shortcut jelas ya solusi. Bahkan 5 pemain harus all in. Dan ini harusnya waktu yang cukup nih. Karena Lordnya di slow push di bagian bawah. Atasnya bisa di clear nanti. Dari spawn, dia bisa ngikutin shortcut. Onyx, mereka fokus ke Lordnya dulu. Yep. Akankah Lord ini bisa membantu RRQ untuk bisa menembus pertahanan terakhir yang dimiliki oleh Onyx? Atau kita masih akan berlanjut di game yang pertama? Harusnya masuk ke defense sih. Tapi kalau misalkan hancurnya Bestaret nggak bisa dihindari lagi. Ya mau gak mau ya. Karena ada efek charge juga dari Lord. Yap. Sakit banget damage dari Toy. Toy bukan sembarang Toy. Yep. Dua Bestaret berarti. Yang berhasil didapatkan oleh RRQ juga 5.000 gold sekarang keunggulannya. Dan kali ini Evolve Lord yang akan menjadi penentu ya. Tapi memang Toy ini punya impact yang luar biasa besar sekarang selama tidak terlalu overextend. Ini dia akan bisa selalu bisa mendeliver damage ya. Karena dia bisa melompat, dia bisa menarik juga. Main kiting ke belakang dan itu berarti posisi-posisi dari pemain Onyx harus mengejar. Bukan dari posisi defense. Dan sekarang dari Onyx ya mereka harus defense, mereka nggak bisa ngejar. Waspada dengan shortcut. Tapi mereka juga harus sadar nih. Karena shortcut untuk RRQ bisa jadi senjata makan tuan. Salah masuk dari Toy atau dari Rins itu bisa instant kill juga. Ya, kayak tadi yang kita lihat kan, hampir dipunish juga. Untungnya semuanya bubar. Dan hanya Dairon tadi yang berpick off. Satu, dan itu pun yang paling tebal tadi. Yap. Dan cukup kaget kalau yang dikejar itu Dairon. Karena kan tadi ada 2 opsi. Tapi ke pick off-nya juga bermaknanya gede banget ya Om ya. Dapetin Waktu Lord. yang dia, Waktunya, iya, bener. waktu yang dia berikan itu loh. Dapat Lord, dapetin 2 Bestaret. Itu keunggulan yang kerasa banget sih. Tapi Oke. sekarang temponya akan sedikit turun karena masing-masing dari mereka akan ngejaga dulu zonanya mereka. Gak bakal terlalu agresif juga. Masuk di menit ke-19. Satu mistake siapapun yang tumbang, respawn time itu udah lama. Yep. Dan pasti gak ada yang ingin membuat kesalahan juga. Salah buka rumput. Salah bush yang dipilih. Bisa berarti Lord yang diambil secara cuma-cuma juga. Iya. Kalau Lord Om. Kalau Lord Kalau ya. di push Bisa jadi. juga agak bahaya pastinya. Wah ketahuan nih Dok ya. Tidak gampang juga sih untuk mencari Idok. Nah ya. Lord muncul. Ada di bagian bawah. Masuk di menit 20. Mereka nggak boleh sampai ada mistake. Makan depan pun sekarang bisa jadi solusi. Yap. Tapi Kiboy sudah akan mencari informasi. RRQ. Mereka membangun sebuah pertahanan. Mereka sangat menginginkan Lord ini guna untuk bisa menembus pertahanan terakhir. Sejauh ini masih terkendali. Perlahan tapi pasti mereka mulai ngebuka zonanya. Atasnya pressure.
Walk damage ke arah Dairon udah mulai terasa. Ya, dan dia tuh diem aja di atasnya. Buat range-nya tidak memperlihatkan presence dia adalah poin plus juga. Dan kelihatan sekarang buat range. Dicek ternyata. Semua pasti dicek. Atasnya harus di-clear juga. Range-nya membuat pagarnya di situ. Hei, tertangkap basah. Namun hilang. kali ini Kairi menjadi korban di tempat yang berbeda. Dan Lord yang berhasil diamankan pula oleh Arkeoshi. Namun sekarang pertempuran yang tepat terjadi dalam area pertandingan dimiliki oleh Onyx. Ada satu persatu pemain-pemain dari RRQ itu sendiri. Mereka berusaha untuk bisa menjalankan Gak diri. bisa. Tapi hidupnya. Hidupnya berhasil diamankan. Tapi Sans menjadi korban pula. Tapi Toy hilang juga kali ini. 2 melawan 2, Rins, Dairon versus cewek dan juga Res. Yap, dan tadi Dead Sonata yang connect ternyata ya. Yang bisa membuat cewek mendapatkan sebuah shutdown. Dan sekarang Lordnya memang keluar. Tapi tanpa pengawalan dan Rins Dairon. Ini bukan memberi damage terbesar dengan hebat Dillon untuk Onyx masih survive. Tapi ini Lord Evolve, Om. Oke. Dengan minion yang banyak mungkin. Ini bisa ada celah yang didapatkan oleh RRQ. Let's see seperti apa Onyx defense. Ya, kayaknya ada sebentar lagi. Yap. Oke. Sementara kita lihat Res mungkin akan maju jauh lebih ke depan guna untuk bisa menghadang secara langsung, memberikan sedikit waktu. Dan cewek akan berfokus sekarang. Wow, stack sampai mau 1000 itu stacknya. Banyak banget. Masuk di menit 21, Om. Hampir 22 menit. Game terpanjang sepertinya. Iya, untuk hari ini ya. Ya, bakal season ini. Season ini ya juga ya. Ya, masih bisa bertahan lagi Onyx. Menolak untuk tumbang. Dan RRQ mereka harus mencari strategi lain untuk mendobrak Onyx. Yap. Belum selesai ternyata Royal Derby di game yang pertama. 364 stack yang udah dimiliki. Iya, Wow. Pak. Dan tadi untuk team fight itu Arkeoshi bagus banget. Shortcut yang on point. Dimana ketika Evolve Lord mereka dapatkan, mereka juga bisa mendapatkan team fight. Cuman memang eksekusinya, bagaimana positioning dari cewek yang ternyata gagal untuk digapai. Yap. Mereka dapat Kairi. Tapi bayarannya adalah out position semua. Toy-nya terekspos. Bisa dimakan juga. Yep, dan kita melihat ya team fight yang benar-benar kayak ya udah itu chaos team fight yang terjadi tadi. Iya. Lagi-lagi tempo yang turun. Mereka akan kembali menjaga zona. 50 detik lagi. Sampai Lord muncul. Jujur pressure pasti ada di RRQ yang pegang. Karena best start dari Onyx udah nggak ada. Laningnya ini akan menjadi masalah serius. Apalagi top lane kan. Yep. Split push mungkin bisa jadi solusi juga. Late push. Tapi hero scaling buat Onyx juga selesai. Kayak kita tahu ini 2 hero Cecilion dibawa ke late game menit 18 ke atas. Granger apalagi juga stacknya semakin banyak akan bisa nge-spam buat Rhapsody-nya. Ini bakal bahaya buat RRQ sebenarnya. Ini Sans Legendnya nggak dijadiin, dia udah kehabisan uang kayaknya. Tadi dia Winter Imo soalnya. Dia nyimpen-nyimpen juga kan tadi. Iya, Winter Imo. Habis Cari semua. konsil. Cari Mencari peruntungan terlebih dahulu. Mereka Tidak ada orang. Mencari peruntungan terlebih dahulu. mereka harus coba game. Yang penting cari dulu, hasil belakangan. Ya. Dan atasnya juga kan harus dorong, jadi sekalian. Mereka bisa mendorong wave-nya dan kondisi untuk RRQ setup ini terbuka bebas banget sih. Yep. Konsil yang sudah terpakai. Ultimate yang semuanya ready buat Arkeoshi. Cukup sulit sebenarnya untuk Onyx bisa mendekat. Oh kelihatan. Itu dia kelihatan. Ada Rins dan juga Idok, mereka diusir. Go flicker. Sementara Lord kembali ke reset. Berkumpullah sudah beberapa pemain dari Onyx. Guna untuk bisa memberikan gangguan, tapi wave minion juga mengganggu pertahanan Onyx. Go flicker ini mahal banget sih. Yep. Tapi mereka paksa untuk keluar, sepertinya ada wave yang harus di-clear juga untuk Onyx. Rins yang harus terlihat ya, itu udah habis kan buat Rins. Mengandalkan Arcane Shade. Kalau habis juga untuk Arcane Shade-nya. Rins akan terpick off. Sancho. Yap, itu dia. Mencoba untuk bisa mengatakan damage-nya, tapi Kairi hampir saja bisa ditangkap dengan satu Avatar Guardian. Dan jaraknya jauh banget dari Lord. Sepertinya mereka udah tidak sanggup lagi untuk bisa mendekat ke arah dari Lord tersebut. Dimana sekarang Lord berhasil diamankan oleh Ezel. Tapi pertempuran itu terjadi. Res yang satu terakhirnya berhasil mendapatkan ke arah Toy, dari Toy, Toy. Dengan Vital Jet, tapi Toy di area mid. Rising, Sunmori sendirian. Namun untuk kali ini masih bisa. banyak yang menghadang pergerakannya. Gagal ternyata bahkan Hazel versus Res. Oke, Hazel akan bisa untuk bisa mendapatkan Res. Tergocek tapi tidak untuk waktu yang lama. 2 melawan 3 kali ini Lord ada di arah mid lane. Cukup berbahaya. Onyx, mampukah mereka bertahan? Yap,
masih bisa bertahan mungkin Ya. sekarang untuk Onyx. Mereka punya 3, mereka menang kuantitas. Tapi ada Toy, Tapi kalau James ada Toy. Toy, Yap, dan Toy-nya akan berfokus harusnya di area atas. Toy, kita lihat Heavy Crossbow-nya harusnya akan memberikan sebuah cerita buruk untuk Onyx di game yang pertama. Di mana mereka merasakan akibatnya Toy. Fokus Satu base. terakhir tapi Toy hampir saja dengan Oh, banyak Base-nya! akibatnya. Tapi Base-nya. Arargiosi, game yang pertama Royal Derby. Kemenangan di game yang pertama untuk sang raja. Dramatis. Tidak mudah pastinya. Bahkan pertahanan yang sangat sulit untuk ditabrak dari Onyx. Membuktikan kelasnya masing-masing. Tapi setiap game pasti ada pemenangnya. So Arargio take the game 1. Toy diragukan di awal, tapi ternyata mengawal untuk mendapatkan kemenangan. Yap. Bagi Argyhoshi, split push dia dan juga damage yang diragukan oleh dia, ini semuanya adalah hasil-hasil positif. Dan akhirnya Argyhoshi, kemenangan awal mereka. Meskipun terlihat cukup sulit tadi untuk di awal. Agak struggling ya. Tapi terakhir, itu momen akhir yang paling penting. Ya, apalagi Evolve Lord. Sulit untuk bisa langsung melakukan clear terhadap Lord tersebut. Dan ini adalah perang bagaimana adu mekanik yang kita lihat. Gonta-ganti semuanya. Dimulai dari Winter, Imo yang pecah, Winter semua dipergunakan tadi. Pilihan yang sulit sebenarnya untuk Onyx antara maju ataupun mundur. Tapi momennya juga udah pas tadi. Karena mereka dapetin kill-nya. Dan mereka sampai di waktu yang tepat untuk defense. Yep. Dan wow banget. Untuk game Wow. pembukaan kita, game yang pertama. Royal game yang Derby. pertama ya. Bener. Game yang pertama sudah